Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Andini Yudia Faira dari kelas MA21C04 mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perilaku biaya. Di perilaku biaya ini terdapat klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ini ada 3. Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Kemudian terdapat penggolongan biaya atas dasar perilakunya. Yang pertama ada biaya variabel, yang kedua ada biaya tetap, dan yang ketiga ada biaya semi variabel. Selanjutnya ada pola perilaku biaya. Pola perilaku biaya ini berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya. Hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan dinyatakan dalam fungsi biaya, yaitu biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel dikali volume kegiatan. Maka tercipta Y sama dengan A plus BX, yaitu adalah biaya total, A-nya biaya tetap, B-nya biaya variabel per unit, dan X-nya adalah volume kegiatan. Selanjutnya ada metode menentukan pola perilaku biaya. Yang pertama ada pendekatan intuisi. Pendekatan ini yang didasarkan pada intuisi manajemen, didasarkan pada surat-surat keputusan, kontrak kerja, dan sebagainya. Yang kedua ada pendekatan analisis engineering. Pendekatan ini yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara input dengan output. Bila suatu biaya memiliki hubungan fisik langsung, merupakan biaya variabel. Bila tidak memiliki hubungan fisik langsung, merupakan biaya tetap. Yang ketiga ada analisis data biaya masa lalu. Pendekatan ini yang didasarkan pada data biaya masa lalu. Berlaku asumsi bahwa biaya di masa yang akan datang sama perilakunya dengan biaya di masa yang lalu. Biaya masa lalu ini ada 3 metodenya. Yang pertama ada metode titik tertinggi dan titik terendah atau high and low point method. Metode ini menganalisis biaya masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Selanjutnya ada metode biaya cadangan atau standby cost. Penentuan biaya tetap dengan cara menghentikan kegiatan perusahaan untuk sementara waktu, sehingga biaya yang timbul selama kegiatan perusahaan dihentikan, disebut biaya cadangan. Biaya cadangan ini merupakan unsur biaya tetap. Untuk yang ketiga ada metode kuadrat terkecil atau least square. Penentuan pola perilaku biaya pada metode ini dengan menentukan total biaya tetap atau A dan total biaya variabel atau B. Kemudian ada rumus metode kuadrat terkecil. Rumusnya ini adalah B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Selanjutnya A-nya sama dengan sigma Y dikurang B sigma XY dibagi N. Jadi nantinya Y sama dengan A plus B dikali X. Nah, jika sudah mempelajari rumus ya, kita akan mempelajari contoh soal dari metode kuadrat terkecil. Untuk selanjutnya, contoh soal metode kuadrat terkecil, di sini saya sudah memiliki soalnya. Terdapat 5 tahun. Berdasarkan data di atas, hitunglah taksiran industri tahun 2026 jika menggunakan metode rata-rata dan menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, untuk langkah pertama dari pengerjaan ini, kita hitung terlebih dahulu XY-nya. XY-nya ini merupakan hasil dari pengalian X dikali dengan volume industrinya Y. Kemudian, lakukan hal yang sama pada kolom kedua dan kolom ketiga. Jika sudah seperti ini, tarik ke bawah. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita hitung X kuadratnya. X kuadrat ini merupakan hasil dari X dikali dengan X. Lakukan hal yang sama pada kolom kedua dan kolom ketiga.
Kemudian jika sudah seperti ini, bisa kita tarik ke bawah. Nah, jika sudah lengkap seperti ini, kita hitung totalnya terlebih dahulu di sini. Kemudian hitung total sebelah sini. Kemudian total X-nya. Kemudian total X kuadrat. Nah, jika sudah seperti ini, lalu bisa kita masukkan ke dalam rumusnya. B sama dengan N. N itu kan berarti banyaknya. Berarti di sini ada 3 tahun. Ada 5 tahun. Nah, berarti N-nya 5 dikali dengan sigma XY. Sigma XY berarti total XY yang di sini. Kemudian dikurang sigma X berarti ini dikali dengan sigma Y berarti ini. Nah, kemudian hasil ini kita bagi dengan ini yang bawahnya ya, sama dengan N lagi, N berarti 5 dikali dengan sigma X kuadrat berarti yang ini, kemudian dikurang dalam kurung sigma X kuadrat berarti X ini dikali dengan X. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa membaginya. 500 dibagi dengan hasil ini. Nah, B-nya berarti 10. Kemudian untuk mencari A-nya itu rumusnya sama dengan B dikali dengan sigma XY kemudian dikurang sigma Y. Kemudian hasil ini kita bagi 5 karena N-nya 5. Kemudian masukkan persamaan pola perilaku biayanya. Y sama dengan A-nya 10 ditambah B-nya 3088 X. Selesai.